Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babun na'ati. An-na'atu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Babun na'ati. Bab menjelaskan tentang na'at atau kata sifat. An-na'atu tabi'un lil man'uti. Na'at, kata sifat, itu mengikut kepada man'ut, kepada yang disifati. Kita ambil contoh. Zaid yang ganteng. Zaid yang cerdas. Cerdas itu merupakan na'at kepada man'ut, yaitu Zaid. Jadi na'at itu cerdas, man'ut itu Zaid. Cerdas itu sifat, Zaid itu mausuf. Jadi na'at itu mengikut kepada man'ut dari segi apanya? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Jadi ketika man'utnya rafa', na'atnya juga rafa'. Ketika man'utnya nasab, maka na'atnya pun nasab. Ketika man'utnya khafat, maka na'atnya pun khafat. Itu dari segi i'rabnya. Adapun wa ta'rifihi wa tankirihi, dari segi ta'yinnya. Apabila man'utnya isim ma'rifah, maka otomatis na'atnya pun harus isim ma'rifah. Apabila man'utnya isim nakirah, maka otomatis na'atnya pun harus isim nakirah. Jadi dalam matan ada 5 yang harus diikuti oleh na'at, mengikuti kepada man'ut. Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Seperti perkataan yang engkau ucapkan, qama Zaidun al-aqilu. Telah berdiri Zaid yang berakal. Zaid yang cerdas. Zaid yang pintar. Zaid di situ man'ut. Al-aqilu di situ na'at. Zaid di situ sifat. Zaid di situ mausuf. Al-aqilu di situ sifat. Jadi antara na'at dan man'ut harus sama. Na'at harus mengikut kepada man'ut dari segi ketika dia rafa', ketika dia nasab, ketika dia khafat, maka otomatis na'at pun harus mengikuti keadaan i'rab man'ut. Apabila si man'utnya rafa', maka na'at pun ikut rafa'. Dan begitu seterusnya. Apabila man'utnya isim ma'rifah, maka otomatis na'atnya pun harus isim ma'rifah. Yang mana nanti kita cocokkan pada penjelasan di tulisan yang berwarna merah. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Aku telah melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Aku telah berpapasan dengan Zaid yang cerdas. Orangnya cerdas. Orangnya pintar. Itu sifat yang ditujukan kepada Zaid. Zaidnya mausuf. Baik, kita lihat tulisan yang berwarna merah. Na'tun. Na'at, kata sifat, itu dalam ilmu nahwu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya na'at hakiki, ada yang namanya na'at sababi. Na'at hakiki, kata sifat secara umum. Kata sifat secara umum. Artinya ada sifat, ada mausuf. Ada sifat, ada orang yang disifati. Kata sifatnya cerdas, yang disifati siapa? Zaid. Zaid yang punya otak cerdas. Jadi itu kata sifat secara umum. Namanya na'at hakiki. Baik, kita lihat
penjelasan tentang na'at hakiki. Jadi pembagian yang pertama yaitu na'at hakiki. Contohnya, koma. Jadi dalam pembahasan na'at hakiki di situ ada kaidah yang mesti dipenuhi. Nah, kita lihat kaidahnya. Yaitu an-na'tu tabi'un lil man'uti dalam segi rafa, nasab, khopat, ma'rifah, nakirah, ifrad, tasniyah, jama', mujakkar, dan mu'annats. Jadi di situ ada tambahan selain daripada yang 5 tadi, rafa, nasab, khopat, ma'rifah, nakirah, juga harus mengikut dari segi ifrad, tasniyah, jama', mujakkar, mu'annats. Jadi kalau kita kelompokkan, kalau rafa, nasab, khopat itu sama dari segi i'rabnya. Dilihat dari ma'rifah nakirah itu sama dari segi ta'yin atau tidak ta'yinnya, ditentukan atau tidak ditentukannya. Adapun ifrad, tasniyah, jama' itu dari segi adatnya, jumlahnya. Mujakkar, mu'annats itu dikelompokkan dari segi jenisnya. Jadi ada 4 pengelompokan. Yang pertama, na'atu tabi'un lil man'uti fi i'rabihi, pertama, yaitu dalam kurung rafa, nasab, khopat. Yang kedua, fi ta'yinihi, pada ta'yinnya, tertentu atau tidak, jelas atau tidak maknanya. Dalam kurung ma'rifah nakirah, isim ma'rifah kah atau isim nakirah. Kelompok yang ketiga dari segi adatnya, jumlahnya, dalam kurung ifrad, tasniyah, jama'. Yang keempat dari segi jenisnya, mujakkar atau mu'annats. Baik, kita lihat contohnya. Contoh daripada na'at hakiki. Qama Zaidun al-aqilu. Telah berdiri Zaid yang berakal. Sekarang kita cocokkan dengan kaidah an-na'tu tabi'un lil man'uti. Qama Zaidun al-aqilu. Kita sepakati, kita terjemahkan dulu, telah berdiri Zaid yang berakal. Berarti di situ kita dapati ada kata sifat dan mausuf. Mana kata sifatnya? Al-aqilu, yang cerdas, yang berakal. Mana mausufnya? Mana man'utnya? Yaitu Zaid. Antara Zaid dan al-aqilu itu antara na'at dan man'ut. Akilnya na'at, Zaidnya man'ut. Antara na'at dan man'ut itu harus memenuhi kriteria yang ada dalam matan. Yaitu harus sama dari segi i'rabnya, ta'yinnya, adatnya, jenisnya. Sekarang kita lihat Zaidun. Kita lihat dari segi i'rabnya. Dia rafa. Kenapa rafa? Karena dia fa'il. Yang namanya fa'il itu termasuk dalam pembahasan isim-isim yang marfu'. Berarti dia rafa ya. Jadi man'utnya rafa. Maka otomatis al-aqilu itu juga harus rafa. Alamat rafa'nya apa? Dommah. Jadi kriteria pertama dari segi i'rabnya sudah terpenuhi, yaitu sama-sama rafa. Sama-sama rafa. Al-aqilu di situ rafa. Kenapa? Karena dia sifat kepada Zaid. Karena Zaid di situ rafa. Rafa'nya kenapa? Karena dia fa'il, yang mana fa'il termasuk daripada isim-isim yang marfu'. Maka i'rabnya adalah rafa. Al-aqilu i'rabnya rafa. Kenapa? Karena an-na'tu tabi'un lil man'uti. Dia na'at, i'rabnya rafa. Kenapa? Karena mengikut kepada man'ut yang rafa. Berarti kriteria mesti mengikut dari segi i'rab sudah terpenuhi. Yang kedua,
Zaidun, man'utnya itu isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Dalam kurung ada tulisannya alam. Nama itu termasuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Nah, sekarang al-aqilu isim ma'rifah atau bukan? Oh, isim ma'rifah. Dia bukan nama, akan tetapi dia dimasuki alif lam. Karena dimasuki alif lam, maka otomatis menjadi isim ma'rifah. Kriteria yang kedua sudah terpenuhi mengikut dari segi ta'yinnya. Nah, yang ketiga, mengikut dari segi adatnya. Zaidun itu isim mufrad, satu orang yang bernama Zaid. Mufrad. Al-aqilu juga mufrad, satu orang yang berakal. Kalau musannanya aqilani. Kalau jamaknya aqiluna. Berarti kriteria yang ketiga sama mengikut dari segi adatnya terpenuhi. Sekarang dari segi jenisnya, apakah dia muzakkar atau muannas? Kita lihat Zaid. Zaid itu nama untuk laki-laki atau nama untuk perempuan? Ternyata nama untuk laki-laki. Maka otomatis dia adalah muzakkar. Al-aqilu di situ lapasnya muzakkar atau muannas? Lapasnya muzakkar. Kenapa? Karena tidak dimasuki ta marbutah. Kalau dimasuki ta marbutah, maka otomatis lapasnya adalah muannats. Berarti sudah terpenuhi 4 kriteria, 4 pengelompokan yang diikuti oleh na'at mengikut kepada man'ut. Berarti terpenuhi ya syarat untuk dikatakan bahwa itu adalah na'at. Sesuai kaidah yang terdapat dalam matan jurumiyah. Itu contoh yang pertama. Ra'aitu Zaidan al-aqila. Aku telah melihat Zaid yang berakal. Kita lihat i'rabnya nasab. Kenapa? Karena dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu termasuk isim-isim yang nasab, isim-isim yang mansub. Maka otomatis i'rabnya adalah nasab. Maf'ul bih itu termasuk dalam pembahasan isim-isim yang mansub atau mansubatul asma. Isim-isim yang nasab. Dan dia ma'rifah. Kenapa? Karena alam. Nah, alam itu nama. Dan dia mufrad. Kenapa? Satu orang yang bernama Zaid. Al-aqila itu sifat kepada Zaid. Zaid mausuf. Al-aqila di situ na'at. Zaid man'ut. Dia nasab. Kenapa nasab? Karena mengikut kepada i'rab man'ut, yaitu Zaidan. Karena Zaidan nasab, maka otomatis al-aqila juga nasab karena mengikut kepada man'ut. Dia isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena dimasuki alif lam. Dia isim mufrad. Dia isim mufrad. Kenapa? Karena kalau musannanya aqilani, kalau jamaknya aqiluna, menunjukkan makna satu orang yang berakal. Siapa satu orang tersebut? Si Zaid namanya. Dari segi jenisnya, Zaid itu untuk nama laki-laki. Al-aqila itu lapas katanya muzakkar. Kenapa? Karena tanpa dimasuki ta marbutah. Itu contoh yang kedua. Marartu bi Zaidin al-aqili. Aku telah berpapasan dengan Zaid yang berakal. Zaidin itu i'rabnya khafat. Kenapa? Khafat karena dimasuki huruf jar. Yang mana huruf jar itu merupakan amil yang menjarkan kalimat setelahnya. Jadi Zaidin di situ isim majrur dengan sebab dimasuki huruf jar, maka din, bukan dan, bukan dun. Berarti i'rabnya khafat. Dia isim ma'rifah. Kenapa isim ma'rifah? Karena dia alam, nama orang. Zaid itu nama orang. Dia mufrad. Kenapa? Karena Zaidnya jumlahnya satu orang. Dia muzakkar. Kenapa? Karena nama untuk laki-laki.
Al-akili. Nah, li bukan la atau lu. Kenapa? Karena naat itu mengikut kepada man'ut. Dari segi apanya? Dari segi i'rabnya. Apabila man'utnya rafa, maka otomatis naatnya juga rafa. Adapun di sini karena man'utnya khafat, maka naatnya pun ikut khafat. Al-akili. Dia ma'rifah karena dukhulu alif lam. Dia mufrad. Akil di situ lapas mufrad. Dia mujakkar. Kenapa? Karena tidak dimasuki tak marbutah, maka otomatis kita bisa mengidentifikasinya bahwa itu adalah lapas mujakkar. Contoh selanjutnya, jaa rajulun aqilun. Rajulun, telah datang seorang laki-laki yang berakal. Rajulun di situ i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Karena dia fa'il daripada fi'il jaa. Siapa yang datang? Seorang laki-laki. Dia i'rabnya rafa. Terus isimnya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Kenapa? Karena tidak dimasuki alif lam. Dia bukan alam. Dia bukan alam, bukan nama orang. Dia bukan isim domir. Dia tidak dimasuki dukhul alif lam. Maka otomatis dia isim nakirah. Dia mufrad, musanna atau jamak? Dia mufrad, rajulun. Musannanya rajulani. Jamaknya rijalun. Dia mujakkar atau muannas? Rajulun itu seorang laki-laki. Maknanya berarti dia adalah mujakkar. Akilun. Akilun di sini sifat kepada rajul. Rajul mausuf. Akil di sini naat kepada rajul. Rajulnya man'ut. Dia rafa. Kenapa rafa? Karena mengikut kepada i'rab rajul. Rajul di situ i'rabnya rafa. Rafa'nya karena dia menjadi fa'il. Maka akilun rafa. Terus dia isim nakirah. Kenapa? Karena mengikut kepada rajul. Rajul di situ nakirah, maka otomatis akilun juga harus nakirah tanpa dimasuki alif lam. Terus dia mufrad akilun. Kalau musannanya akilani, kalau jamaknya akiluna. Terus dia mujakkar. Dia tidak dimasuki ta marbutah, maka salah satu ciri untuk dikatakan bahwa itu lapas mujakkar adalah tidak dimasuki ta marbutah. Itu untuk contoh yang naat hakiki. Sekarang kita berpindah kepada pembagian yang kedua, yaitu naat sababi. Naat sababi ini kata sifat dari hal lain dikaitkan dengan mausuf yang sebelumnya atau yang lainnya. Jadi kata sifat hal dari hal yang lain dikaitkan dengan mausuf lainnya. Contohnya, kita ambil contoh supaya lebih jelas. Ja'a Zaidun al-Hasanu khattuhu. Ja'a Zaidun al-Hasanu khattuhu. Telah datang Zaid yang bagus tulisannya. Jadi al-Hasanu di situ sifat yang sebenarnya dimiliki oleh tulisan. Jadi yang bagus itu tulisan. Tidak secara langsung menuju kepada Zaid. Kalau misalnya naat hakiki, kata sifat biasa, Ja'a Zaidun al-Hasanu. Telah datang Zaid yang ganteng, yang tampan. Itu kalau naat hakiki. Jadi beda ya ketika kita mengartikan naat hakiki dan naat sababi. Beda. Kalau Ja'a Zaidun al-Hasanu itu Zaidnya yang ganteng, yang tampan. Kalau misalnya naat sababi, Ja'a Zaidun al-Hasanu khattuhu, tulisannya yang bagus. Jadi maknanya berbeda. Kalau naat hakiki, Ja'a Zaidun al-Hasanu itu Zaidnya yang tampan. Zaid tampan ganteng. Adapun Ja'a Zaidun al-Hasanu khattuhu
itu tulisannya yang bagus. Tulisannya yang baik. Al-hasanu khattuhu, hasan di situ sifat bagi tulisan, yang mana tulisan tersebut dikaitkan kepada si Zaid. Kepada si Zaid. Jadi na'at sababi ini tidak secara langsung disifatkan kepada Zaid, akan tetapi ada sebab yang mengkaitkan sifat tersebut kepada Zaid, tidak secara langsung. Jadi yang bagus itu tulisan, tapi karena yang menulis adalah Zaid, maka sebab tulisan tersebut ditulis oleh Zaid, maka Zaid yang disifati dengan tulisan bagus, menjadi mausuf kepada tulisan yang bagus. Dan biasanya na'at sababi ini ada domir, ada rabit yang menghubungkan sifat dari suatu hal kepada mausuf yang lain, yaitu Zaid. Jadi al-hasanu di situ sifat. Siapa? Sifat kepada siapa? Kepada tulisan. Jadi yang bagus itu tulisan. Nah, jadi ada sifat yang lain, sifat yang dimiliki oleh hal lain. Hal lainnya itu adalah khattu, tulisannya. Jadi bagus itu tulisannya. Sifat bagus itu tertuju kepada tulisan. Jadi sifat yang dimiliki oleh hal ini dikaitkan dengan Zaid, dikaitkan kepada mausuf yang lain, yaitu Zaid. Itu namanya na'at sababi. Kenapa dikaitkan? Karena ada hubungan, karena ada sebab. Siapa? Sebabnya apa? Karena yang menulis itu adalah Zaid. Ternyata tulisannya bagus. Tulisan yang bagus, tulisan itu mausuf, bagus itu sifat. Jadi sifat dari suatu hal dikaitkan dengan mausuf yang lain. Yang mana mausuf yang lain di situ adalah Zaid. Itu maksud daripada na'at sababi. Contohnya kita lihat, fariha Zaidun al-mukramu abuhu. Telah bahagia. Zaid telah bahagia, telah berbahagia. Al-mukramu abuhu, Zaid yang ayahnya mulia. Telah berbahagia Zaid yang ayahnya mulia. Jadi yang mulia itu ayahnya. Yang mulia, sifat mulia itu ditujukan kepada ayahnya. Akan tetapi karena Zaid punya hubungan, punya keterkaitan dengan ayah, hubungan anak dan ayah, maka Zaid di situ menjadi man'ut kepada al-mukramu. Yang mana naatnya? Naatnya al-mukramu, man'utnya Zaid. Telah berbahagia Zaid yang ayahnya mulia. Jadi hal yang berhubungan dengan man'ut itu dengan sebab kekerabatan, hubungan ayah dan anak. Hubungan ayah dan anak. Jadi bukan Zaidnya yang secara langsung mulia, akan tetapi ayahnya yang mulia. Dengan sebab ayahnya yang mulia di situ, Zaid menjadi mausuf kepada na'at mulia, al-mukramu. Al-mukramu, dimuliakan. Sebab ayahnya mulia, maka Zaid pun ikut dimuliakan. Hal yang berhubungan dengan man'ut. Jadi abu di situ sabab, hubungan kekerabatan ayah dan anak yang menjadikan dia na'at sababi. Fariha Zaidun al-mukramatu ummuhu. Jadi sama ya, kita lihat kaidahnya dulu. An-na'atu tabi'un lil man'uti. Rafa, nasab, khafat, ma'rifah, nakirah. Jadi untuk na'at sababi
hanya dua kelompok saja yang wajib untuk dipenuhi. Harus mengikut ya. Jadi mengikutnya pada dua kelompok, yaitu pada i'rabnya dan pada ta'yinnya. Yang kedua, kaidah yang kedua, luzumul ifradi fin na'ati. Wajib mufrad pada na'at. Nah, baik, kita lihat sekarang menyesuaikan dengan kaidah yang tertera dalam tulisan yang berwarna merah di situ. Fariha Zaidun al-mukramu abuhu. Zaidun man'ut, al-mukramu na'at. Na'atnya na'at sababi. Kenapa? Karena bukan kemuliaan tersebut tidak ditujukan secara langsung kepada Zaid, tapi melalui sebab ayah. Sebab ayah. Yang dimuliakan ayahnya. Yang ayahnya mulia. Jadi ayahnya yang mulia di situ, sifat yang ditujukan, sifat yang dimiliki oleh ayahnya dikaitkan kepada Zaid. Menjadi sifat Zaid. Karena ayahnya mulia, maka Zaid pun ikut mulia. Na'at sababi. Itu Zaid menjadi man'ut, al-mukramu na'at. Kita lihat Zaid di situ. Na'at itu harus mengikut kepada man'ut dari segi i'rabnya. Zaidun di situ i'rabnya rafa. Dan dia isim ma'rifah. Sekarang kita lihat al-mukramu di situ i'rabnya rafa. Kenapa? Kenapa al-mukramu bukan al-mukrama, bukan al-mukrami? Karena dia na'at kepada Zaidun. Dun di situ i'rabnya rafa. Dan dia isim ma'rifah. Ma'rifahnya dengan dimasuki alif lam. Jadi dua kelompok atau dua kriteria pengelompokan yang harus sama, harus diikuti oleh na'at sudah terpenuhi. Itu na'at sababi. Terus yang kedua, pariha Zaidun al-mukramatu ummuhu. Pariha telah bahagia Zaid yang ibunya mulia. Ibunya yang mulia. Akan tetapi karena ada sabab qarabat, yaitu hubungan ibu dan anak, maka al-mukramatu bisa dijadikan na'at kepada man'ut, yaitu Zaid. Zaidnya di situ man'ut, al-mukramatunya di situ na'at. Nah, kita lihat an-na'tu tabi'un lil man'uti pada dua pengelompokan saja, yaitu dari segi i'rab dan dari segi ta'yin. Zaidun i'rabnya rafa dan dia ma'rifah. Kenapa? Karena alam, nama. Al-mukramatu i'rabnya apa? Rafa. Kenapa? Dun di situ. Karena dun di situ i'rabnya rafa dan dia ma'rifah dengan dimasuki alif lam. Adapun Zaidun itu mujakkar. Nama untuk laki-laki. Al-mukramatu muannats. Karena memang tidak disyaratkan untuk na'at sababi harus sama, harus mengikut dari segi jenis kata. Tidak mesti apabila man'utnya mujakkar, na'atnya mujakkar. Itu untuk na'at sababi. Untuk na'at sababi. Terus farihaz zaidani al-mukramatu ummuhuma. Farihaz zaidani al-mukramatu ummuhuma. Telah bahagia dua orang yang bernama Zaid. Telah bahagia dua orang yang bernama Zaid yang ibu keduanya mulia. Yang ibu keduanya mulia. Az-Zaidani man'ut. Yang Arabnya apa? Rafa. Tanda alamat rafa'nya apa? Alif. Terus dia ma'rifah. Ma'rifahnya dengan dimasuki alif lam. Dan dia Zaidani di situ kalimat mujakkar. Kalimat mujakkar dan dia musanna. Kalau yang sebelumnya Zaidun
itu mufrad. Al-mukramatu na'at, dia na'at kepada Az-Zaidani. Yang wajib mengikut hanya dua pengelompokan saja, yaitu yang pertama i'rabnya rafa. Kalau Az-Zaidani i'rabnya rafa, alamat rafa'nya adalah alif. Adapun al-mukramatu i'rabnya rafa, alamat rafa'nya dengan dhammah. Jadi terpenuhi pengelompokan yang pertama, i'rabnya harus sama rafa, rafa. Naatnya rafa, man'utnya juga rafa. Pengelompokan yang kedua, dia harus sama-sama, kalau tidak ma'rifah atau sama-sama nakirah. Az-Zaidani ma'rifah dengan dimasuki alif lam. Al-mukramatu juga ma'rifah dengan dimasuki alif lam. Itu dua pengelompokan saja yang wajib mengikut. Adapun Az-Zaidani musanna, al-mukramatu mufrad muannasah. Az-Zaidani itu musanna, al-mukramatu mufrad muannas. Mufrad muannas, karena memang tidak ada kewajiban mengikut apabila masuk dalam pembagian na'at sababi. Jadi Az-Zaidani musanna, al-mukramatu mufrad. Tidak wajib mengikut apabila itu na'at sababi. Terus dilihat dari segi jenisnya. Az-Zaidani itu untuk nama laki-laki, al-mukramatu itu kalimat muannas. Kenapa? Karena ada dimasuki ta marbutah. Nah, memang untuk na'at sababi tidak diwajibkan na'at itu mengikut kepada man'ut dari segi jenis kata, mujakkar atau muannas. Apabila man'utnya mujakkar, tidak mesti na'atnya harus mujakkar. Contohnya Az-Zaidani dan al-mukramatu. Az-Zaidani al-mukramatu. Ummuhuma, ibu keduanya. Jadi yang mulia itu ibu keduanya. Akan tetapi karena sebab ada hubungan qarabat, hubungan ibu dan anak, maka al-mukramatu itu bisa dijadikan na'at kepada Zaidani. Na'at kepada Az-Zaidani. Farihal muslimuna al-mukramu abuhum. Telah berbahagia kaum muslimin atau beberapa kaum muslimin al-mukramu abuhum, yang mulia ayah mereka. Jadi yang mulia itu ayah mereka. Akan tetapi al-mukramu di situ bisa menjadi na'at kepada al-muslimuna karena ada sabab daripada hubungan keterkaitan ayah dan anak. Ayah dan anak. Abuhum al-muslimuna al-mukramu. Al-muslimuna di situ man'ut, al-mukramu na'at. Na'at harus mengikut pada man'ut. Untuk na'at sababi hanya dua pengelompokan saja yang wajib mengikut. Tabi'un. Yang pertama al-muslimuna i'rabnya rafa. Kenapa? Karena dia fa'il. Alamat rafa'nya apa? Waw. Huruf waw. Terus, itu saja yang diteliti untuk mesti sama pada na'at sababi. Al-mukramu. Al-mukramu, dia i'rabnya rafa. Alamat rafa'nya apa? Dhammah. Al-muslimuna al-mukramu. Sama ya. Pengelompokan yang pertama sama, na'at mengikut kepada man'ut. Pengelompokan yang kedua yaitu harus sama, apabila dia isim ma'rifah maka na'atnya pun harus isim ma'rifah. Al-muslimuna ma'rifahnya dengan dimasuki alif lam, al-mukramu ma'rifahnya dengan dimasuki alif lam. Adapun al-muslimuna itu kan jamak. Sedangkan al-mukramu itu mufrad, isim mufrad. Ya, tidak apa-apa, pada na'at sababi tidak diwajibkan mengikut dari segi adatnya, dari segi bilangannya. Dari segi bilangannya. Al-muslimuna itu mujakkar, al-mukramu mujakkar. Ya, tidak apa-apa. Seandainya farihal muslimuna al-mukramatu ummuhum juga boleh, karena yang diwajibkan mengikut hanya pada dua pengelompokan, yaitu dilihat dari segi i'rabnya dan dilihat dari segi ta'yinnya.
Nah, kaidah yang kedua itu luzumul ifradi fin na'ati. Jadi na'at itu wajib bentuknya mufrad. Kita lihat dari contoh pertama sampai yang keempat. Al-mukramu, al-mukramatu, al-mukramatu, al-mukramu, semuanya lapas mufrad. Lapas mufrad. Adapun abu, ummu, abu dan ummu itu menjadi naibul fa'il kepada al-mukramu. Jadi siapa yang dimuliakan ayahnya? Siapa yang dimuliakan ibunya? Naibul fa'il kepada lapas al-mukramu dan al-mukramatu. Dan biasanya kalau na'at sababi itu ada domir rabit yang menghubungkan kepada antara sabab dengan man'ut. Antara sabab kepada zaid. Abu di situ sabab kepada zaid. Kenapa? Karena ada hubungan kerabat, hubungan ayah dan anak. Adapun contoh pada Zaidun al-Hasanu khattuhu, itu hubungannya karena yang menulis sebabnya yang punya tulisan adalah Zaid. Jadi Al-Hasan di situ bisa disifati kepada Zaid. Tapi yang bagus itu adalah tulisannya. Adapun rupanya belum tentu. Adapun otaknya belum tentu. Yang pasti yang bagus itu adalah tulisannya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.